Frekuensi Sutra. Be accurate and stay connected. Maria Woodworth Ether, atau yang sering disebut sebagai Sister Ether, lahir pada tahun 1844 di tanah pertanian Lisbon, Ohio. Ia dijuluki sebagai rasul di zamannya yang mendapatkan satu misi khusus dari Tuhan untuk membawa roh persatuan dan kasih. Sister Ether menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan, bahwa Tuhan sedang membangkitkan orang-orang di setiap negara yang selalu haus akan Allah. Ia adalah seorang wanita luar biasa yang memiliki karunia penglihatan dan kekuatan rohani, serta tetap tegar dalam menghadapi pertentangan yang sengit. Ciri khasnya adalah mengangkat tangannya yang mungil dan mengizinkan Roh Kudus menyebarkan apinya. Kisah perjalanan pelayanannya tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ada banyak sekali pekerjaan dari si jahat yang hendak menghentikannya dalam menjalankan misi yang Tuhan taruh dalam hatinya. Bahkan di zaman itu, seorang wanita tidak diperkenankan atau sulit untuk menyebarkan Injil kebenaran. Di tengah perjalanan rohaninya, ada tragedi yang menggores hatinya. Ayahnya dibunuh ketika sedang bekerja di tanah pertanian mereka. Dan tidak berhenti di situ saja. Masih ada beberapa tragedi yang terjadi di dalam keluarga Sister Ether. Namun semua peristiwa tersebut tidak membuatnya menyerah dalam menyelidiki firman Tuhan dan terus bekerja bagi Tuhan. Bahkan ia mendapati di dalam Alkitab, Tuhan sering memakai wanita sebagai alat di tangannya. Hal itu semakin mengobarkan semangatnya. Sister Ether merintis jalan bagi berbagai manifestasi Pentakosta. Banyak orang rebah dalam kuasa Allah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pelayanannya. Ia meyakini bahwa gerakan Allah itu pasti mempengaruhi emosi manusia, sehingga ia pun mengajarkan kepada umat Tuhan bahwa mereka harus mengekspresikan diri dengan bebas ketika Tuhan menjamah hidup mereka. Melalui pelayanan Sister Ether, ada banyak hal dahsyat yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Dari mengobarkan kembali gereja-gereja yang mati, memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, dan mendorong umat Tuhan untuk menuju perjalanan rohani yang lebih dalam lagi bersama Tuhan. Bahkan di salah satu kebaktian yang Sister Ether pimpin di tahun 1885, polisi berkata bahwa mereka belum pernah melihat perubahan yang sedemikian besar di kota mereka. Kota itu menjadi begitu baik sampai-sampai para polisi menjadi menganggur karena turunnya angka kriminalitas di sana. Semua undangan pelayanan yang diterima Sister Ether membuat gempar seluruh negeri, dan tanda mujizat selalu menyertai setiap langkah pelayanannya. Kuasa kesembuhan terjadi di dalam pelayanannya. Kesaksian demi kesaksian pun selalu terdengar di setiap ibadah yang dilayaninya. Iman Sister Ether membangkitkan banyak orang benar di zamannya. Semasa hidupnya, ia pergi kemanapun sesuai perintah Tuhan, baik ketika hanya melayani 20 jemaat ataupun ribuan. Waktu kehidupannya adalah milik Tuhan. Sister Ether tidak pernah menjadi terlalu sibuk untuk melakukan perintah Tuhan, karena baginya lebih baik memilih kehilangan reputasi di dunia demi memperoleh reputasi surgawi. Inilah yang membuat ia menjadi sahabat surga yang sejati. Pastor Stephen, Sister Ether seorang wanita. Iya. Berjalan di dalam karunia roh yang luar biasa dan menghadapi tantangan yang begitu sengit. Betul. Ayahnya meninggal dan berbagai peristiwa buruk lainnya. Kok bisa seorang revivalist ini yang adalah seorang wanita memiliki mentalitas yang berbeda? Karena kita tahu, Pastor, biasanya kalau wanita yang seringkali dianggap orang itu sebagai pribadi yang lemah, ibaratnya begitu, Pastor. Kok bisa ia memiliki mentalitas yang berbeda dan tidak menyerah di dalam pelayanan dalam kondisi yang buruk sekalipun? Saya mendapati itulah wujud dari proses dan pembentukan tangan Tuhan.
walaupun seorang wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah, tapi Tuhan bisa memperlengkapi makhluk lemah tersebut secara sedemikian rupa sehingga menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa dibandingkan para pria yang merasa diri lebih kuat daripada kaum wanita. Ambil contoh Deborah. Alkitab menceritakan bagaimana Deborah dimunculkan oleh Tuhan untuk menjadi hakim di Israel. Tapi ketika Tuhan memberi perintah lewat Deborah agar Barak, panglima perang Israel pada waktu itu, bertindak melawan musuh, Barak bilang, saya nggak mau kalau kamu tidak menyertai aku. Nah, sehingga sebagai akibatnya kita mendapati bahwa tangan kuasa Tuhan itu akan selalu bekerja menyertai orang-orang yang memang sudah melewati proses pembentukan. Dan saya yakin banyak kaum wanita di akhir zaman sekarang ini juga akan dimunculkan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa, asal mereka itu mau memberi dirinya dibentuk oleh tangan Tuhan. Dan tentu saja bukan berarti kalau ada seorang wanita dipakai Tuhan luar biasa, lalu kemudian dia jadi semena-mena dengan suaminya, atau justru menentang otoritas dari ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita. Karena kalau kita perhatikan alasan Deborah pada waktu itu meminta untuk Barak yang memimpin peperangan, karena dia menghargai hierarki. Harusnya seorang laki-laki itu memang merepresentasikan kepemimpinan, merepresentasikan Kristus. Tapi dalam hal ini Tuhan pakainya Deborah. Tapi Deborah menyadari ada hierarki yang harus dia perhatikan. Nah, dia minta Barak, tapi Baraknya yang tidak mau. Jadi istilahnya ya sudah, Deborah yang terpaksa harus melakukan pimpinan peperangan tersebut. Tapi ya dari situ kita bisa melihat inilah hasil dari orang yang memberi diri untuk dicetak, dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Nah, Sister Ether kan mengalami satu peristiwa, ayahnya dibunuh, Pastor. Nah, biasanya kan kalau orang sudah masuki pelayanan, Pastor, ada satu peristiwa yang buruk seperti ini, rasa ingin mundur itu ada, Pastor. Betul. Nah, bagaimana agar kita bisa terus maju di dalam pelayanan, mengerjakan kehendak Tuhan walaupun di tengah kondisi yang sangat pelik? Caranya bagaimana, Pastor? Saya percaya sepelik dan sesulit apapun panggilan pelayanan, seperti yang Yesus sendiri katakan, dia berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu Tuhan berkata lebih lanjut, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang Tuhan beri, itu Tuhan bilang enak. Bebannya pun ringan. Jadi kalau kita dibawa oleh Tuhan untuk melangkah masuk dalam pelayanan, seberat apapun, itu harusnya tetap terasa ringan. Harusnya seperti itu ya, karena Pastor. Karena ada anugerah yang memampukan. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, firman Tuhan juga menuliskan lewat Paulus, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusiawimu. Jadi kalaupun kita rasa, wah Tuhan aku tidak kuat, aku tidak sanggup, anugerah akan memampukan. Tuhan akan selalu memberi anugerah, memampukan kita. Jadi jangan biarkan mentalitas kita yang down duluan. Karena Alkitab menuliskan juga, kalau hati seseorang sudah terlanjur menjadi tawar, maka kekuatannya itu menjadi drop, menjadi kecil. Tapi selama kita masih terus berkobar-kobar, penuh pengharapan, selalu alami pekerjaan firman dan roh, seberat apapun pelayanan itu, tidak akan menjadi terlalu berat buat kita. Ya, mungkin saya mendapati tidak sedikit dari hamba-hamba Tuhan dalam masa-masa pandemik ini mengalami beratnya tekanan. Sangat berat, Pastor. Melihat kursi kosong itu, Pastor, itu juga berat, Pastor. Betul, harus berkhotbah di hadapan kursi yang kosong. Ya, memang itu bisa menguras energi kita juga. Tapi saya yakin bagaimanapun kalau kita
bergantung kepada Tuhan, kalau kita terus minta anugerahnya dilimpahkan buat kita, anugerah itu akan memampukan. Pasti. Jadi memang koneksi kita dengan Tuhan ya Pastor ya, itu sangat mempengaruhi ya Pastor. Istilahnya begini, semakin berat tantangan yang harus kita hadapi dalam pelayanan, harusnya kita ini membenamkan diri kita lebih dalam doa dan penyembahan. Karena di sanalah kekuatan itu kita peroleh. Di situ mentalitas kita juga terbentuk ya Pastor. Di situ mentalitas kita juga akan terbentuk. Semakin kita membenamkan diri kita dalam doa, dalam penyembahan, dalam perenungan firman, semakin kita akan dikuatkan dan dimampukan. Dan juga sekaligus diberi posisi untuk berkemenangan. Jadi kita itu bukan, Tuhan itu tidak mau kita ini terus defensif terus, bertahan terus. Tidak. Tuhan itu memberi kita kekuatan supaya kita bisa ofensif, menyerang balik musuh. Soalnya kan begini Pastor, ada lagu nih Pastor, saya mau ikut Yesus, sampai walaupun saya susah menderita dalam dunia. Nah itu kan menderita dan susah itu sepertinya menjadi bagian dari pelayanan Pastor. Kalau nggak menderita, kalau nggak susah, kayaknya nggak melayani, begitu ya Pastor. Nah, apakah itu sudut pandang yang keliru? Itu sudut pandang yang keliru ya Itu Pastor. sudut pandang yang keliru. Memang betul. Dari sejak zaman Yesus sendiri, dia itu menghadapi banyak aniaya, menghadapi banyak pertentangan. Para rasul juga menghadapi aniaya dan pertentangan. Bahkan ketika era kerajaan Roma dipimpin oleh Kaisar Nero, itu orang-orang Kristen menghadapi neraka dalam dunia ini. Karena begitu ketahuan Kristen ditangkap, lalu dibuang ke lubang singa, diadu dengan para gladiator, kadangkala dijadikan sebagai obor hidup. Itu matinya itu tidak enak semua itu. Lebih sadis dari zaman sekarang ya Lebih Pastor. sadis dari zaman sekarang. Tapi justru ketika mereka semua menghadapi aniaya dan penderitaan tersebut dengan sukacita sorgawi, inilah yang ditulis di dalam buku sejarah gereja, membuat para penganiaya mereka jadi pada bertobat. Jadi para penguasa Roma itu bertobat itu bukan karena ada yang memberitakan Injil, bertobatlah, tidak. Tapi karena mereka melihat, ini orang-orang Kristen ini aneh ini. Kalau aku ada di posisi mereka, bisa terkencing-kencing, bisa nangis-nangis. Tapi ini mereka justru masuk ke dalam laga gladiator begitu ya. Itu sambil menaikkan pujian. Mereka tahu di sana mereka akan mati. Dan matinya bukan mati baik-baik gitu. Matinya tersiksa banget. Digerogotin oleh singa-singa, dibacok sama gladiator, itu kan mati yang sangat menyeramkan. Tapi mereka menghadapi kematian mereka yang menyeramkan itu dengan puji-pujian, dengan naik ke ucapan syukur. Nah, tapi justru itulah yang membuat banyak petinggi-petinggi Roma pada akhirnya bertobat. Jadi ada manifestasi kasih bahkan ya Pastor yang dilepaskan. Manifestasi kasih dan keilahian. Kurang lebihnya persis sama kayak yang terjadi dalam diri Stefanus. Ketika Stefanus mau dirajam dengan batu, Alkitab menuliskan Stefanus itu mata rohaninya terbuka. Dia melihat Yesus berdiri dari kursinya, dari tahtanya. Dan pada waktu itulah Stefanus menaikkan sebuah doa. Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Itu batu itu sudah mulai berdatangan itu. Dan Stefanus juga menaikkan sebuah doa. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, itu menurut sejarah gereja, orang-orang Kristen yang lagi mau dibantai itu sama-sama menaikkan doa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mau niat jahat pada mereka. Itulah yang membuat banyak orang justru bertobat pada waktu orang-orang percaya dianiaya. Jadi mereka menghadapi aniaya itu bukan dengan
Ya, walaupun saya susah menderita dalam dunia. Enggak, mereka menghadapi itu dengan roh yang berkemenangan. Bahkan saya pernah membaca, Pastor, kisahnya ada yang dibakar dijadikan obor hidup. Ya. Mereka bahkan dibakar dalam kondisi yang tersenyum dan tertawa bersuka cita ya, Pastor. Menaikkan penyembahan dan puji-pujian. Itulah yang membuat banyak orang menyadari ada sesuatu yang ilahi di dalam kekristenan. Ya, itu membentuk mentalitasnya bagaimana, Pak? Seperti Sister Ether ini kan ngalamin hal yang buruk. Kok bisa ya ada pembentukan mentalitasnya seperti apa, Pastor? Cara Tuhan sendirikah atau ada andil kita juga? Saya percaya itu ada andil dari kita sendiri yang menjagai dan mengobarkan hati yang haus lapar akan Tuhan dan kebenarannya. Saya percaya hal seperti itu disebabkan ya ada banyak orang percaya yang dianiaya tapi tetap melepaskan pengampunan. Iya. Itu disebabkan karena kesadaran akan realita Tuhan dalam hidup mereka sudah terbangun cukup kuat. Bahkan mungkin lebih kuat dari rasa sakit akibat dirajam batu. Lebih kuat dari rasa sakit itu ya, Pastor? Lebih kuat dari penderitaan akibat dikoyak-koyak oleh para singa di lapangan gladiator itu. Dan itu sebabnya penting buat kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman. Kita ini terus belajar mengobarkan hati yang haus lapar akan Tuhan. Memastikan dari hari ke hari realita Tuhan itu terus terbangun lebih kuat, lebih nyata dalam diri kita. Supaya kita ini tidak menjadi orang Kristen yang cemen. Lembek begitu. Iya, cemen. Cemen. Iya, supaya kita tidak jadi orang yang cemen. Yang lembek, dikit-dikit nangis. Baru kita diomongin negatif, sudah hatinya terkoyak-koyak. Lu itu cuma baru omongan. Belum dianiaya seperti jemaat Roma ya. Belum seperti kayak orang-orang Kristen di zaman Nero. Lu coba kalau seandainya kita mengalami itu. Bisa-bisa keluar sumpah serapah kita mengutuki Kaisar Nero. Iya. Bahkan sekarang aja kita diledek di medsos aja bisa ngambek ya, Pastor. Bisa kita marah gitu. 7 hari 7 malam nggak bisa tidur, nggak makan enak itu. Jadi mentalitas yang kita harus bangun benar-benar harus sedemikian rupa ya, Pastor. Harus dibangun sesuai dengan firman dan roh. Di mana realita Tuhan lebih kuat. Jadi lebih kuat dalam daripada hal buruk yang kita alami. Semua hal buruk yang terjadi. Iya. Baik, Pastor Siwan, kita lanjut lagi ke Sister Ether, Pastor. Nah, ini kan pelayanannya beliau ini dibilang tuh dia mengangkat tangan saja, Pastor. Itu sesuatu terjadi, ada kuasa kesembuhan, orang ngalamin lawatan Tuhan dengan luar biasa. Ibaratnya dia bergerak bersama roh itu begitu dinamis. Sangat real. Nah, gimana caranya bisa hal yang sama ini bisa terjadi kembali di zaman sekarang, Pastor? Saya percaya yang namanya keberadaan kita ini, bahkan tubuh lahiriah kita ini, itu sebetulnya bisa berfungsi seperti spons, seperti busa yang menyerap. Kenapa? Karena Alkitab jelas memberikan penegasan bahwa tubuh kita ini adalah bait dari Roh Kudus, tempat tinggalnya Tuhan. Realita dari Roh Kudus, realita dari Sang Firman, dan kasih dari Bapa itu seharusnya kita serap terus dalam hidup kita. Dalam doa pribadi, dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Harusnya kita ini doa secara sedemikian rupa sampai realita Tuhan itu menjadi nyata. Jadi jangan cuma asal doa biasa. Berdoalah sampai ada realita Tuhan yang tercurah. Itu di tubuh terasa begitu, bahkan Pastor. Kita bisa rasa secara lahiriah. Alkitab kan juga menulis ketika Musa ada di atas gunung 40 hari 40 malam bergaul dengan Tuhan. Ketika turun dari gunung itu mukanya itu bercahaya. Mukanya itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, itu juga menjadi sebuah patokan, menjadi sebuah rujukan. Bahwa tubuh lahiriah kita ini ternyata bisa menyerap kemuliaan Tuhan. Nah, saya percaya Sister Ether juga seperti itu.
Kenapa ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan di masa lalu? Mereka cukup angkat tangan, sesuatu terjadi. Mereka cukup menaikkan satu kata sederhana, sesuatu terjadi. Ya karena mereka sudah banyak berkata-kata di dalam hadirat Tuhan. Makanya ketika mereka mulai melayani umat, cukup satu kata, Tuhan melayani jemaat. Karena ada behind the scene-nya yang berbeda ya, Pastor. Ya. Mereka sudah terbiasa berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Makanya begitu mereka mengangkat tangan sebentar, sedikit saja, realita Tuhan sudah langsung bergerak. Kalau hamba-hamba Tuhan sekarang, ini lebih banyak rapat, meeting, sibuk dengan urusan ini, urusan itu. Belum lagi saya kadangkala agak pusing juga tuh. Pernah beberapa kali mendapati ada para pendeta yang memposting di IG mereka. Mereka ada di satu warung Amerika, warung kopi. Warung kopi, ya. Kopi hitam. Tetap aja kopi hitam sebenarnya. Mereka lagi minum di warung kopi, tapi tagline atau ulasannya ditulisnya sedang mempersiapkan khotbah. Saya jadi bertanya-tanya, kalau you mau mempersiapkan khotbah, you itu mau berbicara apa? Kalau memang mau menyampaikan suara Tuhan, ya jangan di warung kopi. Cari inspirasinya dalam hadirat Tuhan dong. Iya. Ya itu sih menurut saya ya. Kalau menurut saya sih. Apa mungkin pikirannya, Pastor, dimanapun Tuhan hadir, Tuhan nyata. Jadi di warung kopi pun Tuhan bisa hadir dan bekerja. Apa mungkin pikirannya seperti itu? Jangan dijawab dulu, Pastor. Kita saksikan informasi berikut ini. Apakah mungkin gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Bagaimana jati diri umat Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Bagaimana wujud pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman nantinya? Apakah masih terpecah belah karena denominasi yang ada? Temukan jawabannya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Terimalah pemahaman yang akurat seturut kebenaran firman mengenai kesatuan tubuh Kristus. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Ya, baik Pastor Stephen, kita lanjut lagi, Pastor. Sampai di warung kopi tadi, Pastor. Jadi apakah juga mereka berpikir bahwa kan Tuhan ada di mana-mana. Jadi persiapannya juga sebenarnya bisa di mana-mana atau bisa menikmati realita hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Bukankah begitu, Pastor? Ya, saya sih tidak tahu bagaimana dengan opini dan pemikiran serta persepsi mereka. Tapi saya punya sebuah dasar keyakinan. Yang namanya obrolan atau let's say kita berkata bahwa kita sedang ingin menyampaikan suara Tuhan. Perkataan yang Tuhan sampaikan di ruang tahta. Saya sih tidak tahu bagaimana opini, pendapat, pemikiran, persepsi dan dasar keyakinan mereka yang melakukan itu. Tapi saya punya sebuah pandangan seperti ini. Kalau katakanlah anggota dewan lagi ngobrol-ngobrol di kantin dan kemudian mereka membuat keputusan-keputusan tertentu di kantin. Ini tidak ada kekuatan hukumnya. Walaupun kantinnya di gedung yang sama. Kantinnya di gedung dewan. Tapi berbeda kalau anggota dewan itu membuat keputusan-keputusan di waktu mereka sedang mengadakan meeting, mengadakan sidang, pertemuan resmi. Resmi. Itu beda. Nah, demikian pula ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan ingin menyampaikan suara Tuhan. Ya, kalau menurut saya sih akan berbeda kalau kita mendesak dalam hadirat Tuhan. Kalau kita merendam diri di dalam kamar doa kita. Kalau kita terus
membombardir pikiran dan hati kita dengan doa-doa, deklarasi dan penyembahan. Sangat berbeda. Iya. Jadi memang mau nggak mau harusnya ada dalam hadirat Tuhan dan tempatnya bukan di warung kopi ya, Pastor. Harusnya di kamar doa ya. Harusnya di kamar doa. Dan kopinya nggak boleh di dalam kamar doa. Dan harus tidak di boleh luar. ada kopi di kamar Iya, doa. iya. Ya, kalau kita memang mau berdoa mempersiapkan firman yang dari Tuhan, Iya. ya harusnya ya Alkitab lah yang ada di depan kita. Iya. Ya kalau mau ada buku yang lain ya bolehlah buku catatan, Catatan, supaya kita tidak lupa. Nggak lupa, iya. Ya, kita tulis apa yang Tuhan Tuhan firmankan. sampaikan, iya. Pemahaman-pemahaman yang kita terima lewat pekerjaan roh yang menyingkapkan firman kita tulis. Bolehlah, oke Iya. lah. Jangan kopi, jangan pisang goreng. Kan nyambil lah, Pastor. Iya, baik, Pastor Stephen. Sister Ether ini, Pastor, mengangkat tangan sesuatu terjadi. Iya, Jemaat ngalamin Tuhan, maksudnya Iya. dijamah Tuhan, secara real. rebah banyak, ibaratnya Banyak manifestasi banyak rohani manifestasi yang terjadi. rohani. Nah, kalau diukur dinilai, Pastor, dari rutinitas ibadah gereja, apa yang terjadi itu kan sebenarnya tidak teratur, Pastor. Nah, seperti halnya saya juga ingat waktu itu Pastor Stephen pernah ke Medan tahun 2001. Saya ada di ibadah sana. Oke. Kita itu sekitar 400-500 orang ngalami lawatan Tuhan berjam-jam. Padahal Pastor Stephen hanya berkhotbah kurang lebih 12 menit. Itu saya lihat benar waktu yang ada. Tapi kita ada yang rebah, ngalamin kepenuhan roh, di situ ada yang pelepasan. Lalu kita menyembah, udah nggak beraturan, Pastor, karena kursi sudah pada disingkirkan. Iya. Nah kan kalau kayak begitu terus, Pastor, di tiap ibadah, ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak tepat dan sepertinya tidak sopan begitu, Pastor. Nah, bagaimana kita bisa bagaimana gereja menyikapi hal ini seharusnya? Harusnya gereja Tuhan belajar untuk memahami bahwa selama ini kita sendiri sudah terlanjur terbelenggu dengan berbagai liturgi dan aturan-aturan keagamawian. Sehingga sebagai akibatnya, Tuhan tidak memiliki keleluasaan untuk bergerak seperti yang seharusnya. Nah, bukan berarti kalau Tuhan bergerak lalu jemaat jadi jumpalitan, jungkir balik, teriak-teriak, kursi berhamburan, tidak. Itu tuh hanya sebetulnya menunjukkan respon, reaksi dari orang-orang yang selama ini hidup dalam tekanan. Iya. Dan tiba-tiba mengalami ada kemerdekaan yang datang. Oh, iya. Tuhan menghadirkan kelepasan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kemenangan dan sorak-sorai yang membuat mereka tidak kuasa menahan diri mereka. Wajar saja. Wajar saja. Tapi ya, tidak akan selalu seperti itu terus. Itu sebabnya seringkali hari-hari ini Tuhan justru membawa saya untuk memimpin jemaat masuk lebih dalam di dalam penyembahan. Di tengah-tengah saya menyampaikan pesan firman, tiba-tiba saya ajak jemaat untuk menyembah Tuhan. Alasannya karena ini menjadi sebuah cara yang lebih elegan, menanamkan dan menggoreskan suara Tuhan masuk dalam hidup jemaat. Dan yang pasti meminimalisir untuk respon dan reaksi manusiawi dari diri jemaat itu jadi membuat syak orang-orang lain. Kan kalau jemaat dibawa dalam penyembahan, paling banter, respon dan reaksi mereka itu menangis mencucurkan air mata. Paling banter mereka itu bersujud tersungkur di hadapan hadirat Tuhan. Kan masih pakai tanda kutip dianggap normal. Masih oke lah sampai masih seperti itu. Oke, tidak terlalu heboh, Iya. tidak terlalu membuat orang jadi ketakutan. Saya ingat waktu dulu kan kalau seseorang terima baptisan Roh Kudus, itu kalau enggak tangannya nanti jadi biru-biru karena dipukul-pukulkan ke kursi dan kursi berhamburan, itu belum baptisan roh katanya. Tapi kan dengan berjalannya waktu kita mulai menyadari
Iya. kita semakin dituntun, diberi pengertian oleh Roh Kudus bahwa itu tuh cuman respon lahiriah mereka. Ya it's okay, normal. Nggak ada yang salah dengan itu semua. Kalau mau dibuat seperti itu terus pun ya itu wujud dari kedaulatan Tuhan yang bekerja dan merupakan respon bebas dari orang-orang yang bersangkutan. Iya. Tapi kan kalau kita mau arahkan kan juga bisa. Kita mau tuntun, ayo kalau kamu terima baptisan Roh Kudus tidak perlu sampai harus tangan dipukul-pukulkan. Ya mungkin ada orang-orang yang masih tidak bisa menguasai dirinya dan ada manifestasi seperti itu, tapi kan tidak massal seperti dulu lagi. Kita bisa mulai tuntun, kita bisa mulai arahkan sehingga tidak menciptakan syak. Itu poinnya. Itu poinnya, tidak menciptakan syak. Nah, bagaimana kita mengkaitkan, Pastor, dengan apa yang dikatakan oleh Sister Ether bahwa ya mendorong jemaat untuk mengekspresikan pekerjaan roh. Betul. Nah, pekerjaan roh seperti apa yang dimaksud Sister Ether kita ekspresikan agar tidak syak. Ketika kita mengalami pekerjaan roh dalam diri kita, Roh Kudus itu setiap kali memanifestasikan kuasanya itu punya tujuan. Iya. Tujuan yang pertama mungkin Tuhan ingin membersihkan dan menetralisir berbagai emosi negatif dalam batin kita. Nah, yang sering teriak-teriak, yang sering menciptakan kehebohan, itu biasanya karena Roh Kudus memang sedang membersihkan emosi mereka. Sedang terjadi pembersihan. Ya, ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak terlalu pakai tanda kutip parah. Kondisi emosi negatifnya tidak terlalu rusak. Jadi ya dia cukup mencucurkan air mata, tertawa, bahagia. Nah, tapi ada kan yang memang itu sampai guling-guling juga ada ya. Hatinya betul-betul pahit. Tapi setelah lewat peristiwa manifestasi roh itu, hati mereka itu betul-betul bebas, bersih. Dan mereka akan menunjukkan perubahan yang sangat real. Mereka jadi pribadi yang mudah tersenyum. Padahal awalnya mukanya itu dingin, tanpa ekspresi. Tapi setelah dibersihkan oleh Tuhan, mudah tersenyum. Jadi pribadi yang hangat. Itu perubahannya bisa 180 derajat itu. Drastis banget. Drastis banget. Nah, tapi juga ada manifestasi yang lain, di mana Tuhan ingin membawa kita mendekat lebih lagi kepadanya. Nah, proses manifestasi roh yang terjadi biasanya ini akan dalam bentuk pengagungan dan penyembahan. Jadi bukan hanya ngalami kelepasan, ya puji Tuhan dengan itu semua. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya sekedar lepas-lepas, menari-nari, loncat-loncat, ketawa, bahagia, rebah-rebah, lalu kemudian jungkir balik. Nggak mau, Tuhan nggak mau cuman itu doang. Tapi biasanya orang itu atau bahkan banyak pendeta itu bikin kemah di sana. Menyukai karena ini fenomenal. Ini ramai begitu ya, Pastor. Heboh lah. Spektakuler. Nah, kan orang biasa kan seneng yang spektakuler. Betul. Bahkan awalnya betul-betul lawatan Roh Kudus, selanjutnya orang cuma pengen nonton. Soalnya begini kan, Pastor, kalau tumpang tangan nggak rebah itu kan kayaknya kurang sakti. Ntar kalau ada KKR lagi banyak yang nggak datang, Pastor. Padahal goal dan tujuannya adalah membersihkan. Jadi kalau kita mendapati doain tumpang tangan, bruk jatuh. Tapi ketika dia bangun hidupnya tidak berubah, buat apa? Nggak ada gunanya. Orang itu didoakan, jungkir balik. Tapi setelah itu hidupnya masih sama. Doing business as usual. Yang nipu ya tetap nipu, yang melakukan kebohongan ya tetap kebohongan, yang cabul ya tetap cabul. Yang nggak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya. Itu semua menjadi kesia-siaan. Nah, kita sebagai hamba Tuhan yang menghadirkan manifestasi roh tersebut harus menjelaskan ke jemaat. Ada tujuan Tuhan.
perubahan hidup yang perubahan lebih terutama. hidup yang Ya. lebih diutamakan. Ya, itu kan begini, Kedekatan dengan Tuhan yang lebih diutamakan. itu yang terjadi pada Sister Ether kan, Pastor. Iya, Maksudnya betul. bahkan perubahan yang terjadi, Pastor, ini sampai ke kota. Maksudnya Iya. ini kan dimensi rohani. Betul. Kok bisa menjangkau kota, dan pengakuan polisi, mereka akhirnya menganggur, Pastor. Ya. Ya bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak juga. Tapi intinya kejahatan menurun. Ya, itu disebabkan karena orang-orang yang selama ini berlaku fasik, hidup dalam kejahatan, ngalami zaman Tuhan kan? Iya, berubah begitu, Pastor. Hidupnya berubah. Hidupnya jadi lebih mengejar hal-hal rohani. Yang dulunya suka pergi ke bar, Iya. suka pergi ke nightclub, suka apalah gitu ya, karaokean sambil minum minuman keras mungkin. Ini enggak, mereka lebih banyak doa, tinggal di rumah bersama keluarganya. Ya tentu saja tidak ada kejahatan. Iya. Orang yang dulunya nyopet, maling sudah tidak berani lagi. Takut Tuhan, takut dosa, bertobat. Sekarang mereka mau bekerja, mereka mau Iya. cari pekerjaan. Mereka tidak lagi mencopet atau mencuri. Ya tentu saja polisi jadi tidak ada kerjaan, penjara jadi Iya, kosong. penjara jadi kosong. Wah, itu masalah yang bagus itu. Iya, itu masalah bagus ya. Tinggal polisinya ambil pekerjaan lain begitu. Nggak Misalnya. perlu, Nggak karena perlu. mereka kan digaji oleh pemerintah. Oh iya, iya. Nggak perlu, Nggak biarin perlu. aja. Mereka happy kok. Happy. Ya. Ikut berdoa aja. Ikut berdoa saja. Iya, iya, Menjaga ibadah. Itu kok bisa ya, Pastor? Maksudnya dari satu orang Sister Ether itu Iya. bisa pengaruh dalam hidupnya, bisa mempengaruhi kota. Betul. Itu kok bisa sampai seperti kapasitasnya kok bisa begitu, Pastor? Apa kita semua orang percaya harusnya demikian atau cuma Sister Ether aja nih, Pastor? Saya itu belajar begini. Selain Sister Ether, itu ada hamba Tuhan wanita lain yang kurang lebih sama fenomenalnya. Iya. Catherine Kuhlman. Nah, dalam khotbah-khotbahnya Catherine Kuhlman ini sering berkata, engkau tidak tahu, ada jutaan kematian yang aku lewati sebelum aku berdiri di atas mimbar ini. Itu sebuah statement. Maksudnya apa? Dia mengkondisikan hidupnya sedemikian rupa untuk betul-betul terus dikuasai oleh firman, dikuasai oleh roh, mengalami kematian daging. Nah, ini bicara tentang bayar harga. Saya yakin bukan cuman Sister Ether, bukan cuman Catherine Sister Kuhlman, Kuhlman, iya. tapi setiap hamba-hamba Tuhan asal mau bayar harga seperti mereka, mengkondisikan diri terus dikuasai oleh roh, mengalami pekerjaan firman, mau mati dari kedagingan, keduniawian, kemanusiawian. Ini hidup mereka itu seperti menyerap unsur-unsur sorgawi, baik itu kesembuhan, kelepasan, kemenangan, itu lebih banyak. Sehingga ketika mereka melayani, unsur-unsur sorgawi itu seperti diledakkan begitu saja. Dan itulah yang membuat terjadinya lawatan-lawatan Tuhan sementara ibadah berlangsung. Bahkan ke kota. Bahkan ya sampai ke kota. Kenapa ya? Banyak orang-orang dari kota itu yang ikut ibadah di Iya. jamaah Tuhan. Iya. Mereka kembali ke rutinitas sehari-hari sambil membawa jamahan Tuhan tersebut. Ya kurang lebihnya ginilah. Kalau kita punya punya niat Iya. pengen beli mobil Mercy, wah, bisa nggak? Bisa. Bisa, Iya. asal punya duitnya toh. Iya. Niat aja nggak cukup. Niat saja tidak Iya. cukup. Ya. Tapi kalau ternyata kita hitung-hitung, waduh, mobil Mercy ya, kok harganya ratusan juta begitu ya? Wah, kalau gitu kita beli angkot saja deh, Iya. yang lebih murah. Bisa nggak? Ya, bisa. Bisa. Iya. Saya mau bayarnya cuma 30 juta. Bisa nggak dapat mobil? Ya bisa aja. Bisa, second. Iya, second. Mobil second yang mungkin tinggal perawatan. Tinggal perawatan, iya. Tapi kalau saya bilang, enggak, saya mau bayar 300 juta. Bisa nggak? Dapat mobil lebih bagus, bisa nggak? Ya Bisa. bisa lah. Kan harga mobil itu sendiri kan beragam. Nah, harga mobil yang 300 juta dengan harga mobil yang 30 juta, itu kan bedanya kelihatan Iya. tuh. Karena ada harga yang berbeda. Maka Iya. kualitasnya pasti Beda. berbeda. Itu yang Pastor Stephen maksud mengenai bayar harga tadi. Betul. Kita lanjut lagi, Pastor, setelah informasi berikut ini. Oke.
Bagaimana mengaplikasikan firman di dalam keluarga, pengelolaan keuangan, pekerjaan, kehidupan pribadi, dan sebagainya. Tidak perlu bingung lagi sebab Pastor Stephen Agustinus telah menuliskannya dengan sangat detail di dalam buku Panduan Kehidupan Akurat. Ada 9 area penting dalam kehidupan yang harus kita selaraskan sesuai dengan firman. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Tidak wajar orang benar terus alami lika-liku, naik turun kehidupan. Ini saatnya kehidupan sehari-hari orang percaya memunculkan buah-buah kerajaan. Ya, baik Pastor Stephen berbicara mengenai bayar harga. Ya. Kalau kita berani bayar harga lebih, ya tentunya hasilnya Dapatnya lebih. Itu yang Pastor Stephen maksud ya, Pastor. Betul. Kalau kita sebagai hamba Tuhan mau bayar harga, berdoa berjam-jam di hadapan Tuhan, membawa permasalahan jemaat, membawa kondisi kota dalam doa, meminta Tuhan memberi firman, dan kemudian kita pakai mulut kita mendeklarasikan firman yang Tuhan beri, sehingga terlahir sesuatu di dalam roh, terjadi sesuatu dalam batin kita. Saya percaya itu semua adalah bagian dari proses bayar harga yang dilakukan oleh banyak hamba-hamba Tuhan di masa lalu sebagai pembawa kegerakan. Sehingga ketika mereka melayani, itu semua yang mereka sudah serap di dalam ruang doa. Suasana sorga yang hadir sementara mereka berkata-kata, memperkatakan firman, berdoa dan menyembah. Itu kayak dituang begitu saja. Kayak diledakkan begitu saja di tengah-tengah ibadah. Tentu saja semua jemaat yang hadir dilawat oleh Tuhan. Nah, repotnya sekarang ini ada begitu banyak pendeta yang hanya meluangkan waktu yang minim dalam doa-doa mereka. Saya itu masih ingat. Saya termasuk apa istilahnya, anak muda yang cukup beruntung. Punya kesempatan dipertemukan oleh Tuhan ketika masuk dalam pelayanan dengan hamba-hamba Tuhan yang memang hidupnya itu ya doa. Saya ingat itu, ada satu hamba Tuhan senior, saya tidak perlu sebut namanya dan kotanya. Sekali waktu saya diminta melayani di gereja dia. Pukul 3, pukul 4 pagi, saya itu terkaget bangun. Karena saya mendengar ada satu suara, haleluya. Kaget saya, apa itu? Ketika saya keluar, saya intip lewat kamar saya menginap. Si hamba Tuhan itu, Pak Gembala itu sedang duduk sambil doa. Haleluya. Nah, saya itu mau tidur lagi itu enggak bisa. Bukan karena enggak bisa tidurnya, tapi rasanya seperti, kok ya masa sih ada hamba Tuhan doa kok saya tidur gitu. Nggak enak hati begitu. Nggak enak hati. Jadi saya akhirnya ikut bergabung, ikut doa. Jujur, doanya memang sederhana. Cuman satu kata itu aja yang diucapkan. Haleluya. Tapi saya ada di sebelah dia itu merinding semua. Saya bisa rasa hadirat Tuhan. Saya bisa rasa betul suasana berubah. Realita Tuhan nyata. Saya nangis dalam hadirat Tuhan. Satu kata itu aja padahal Pastor. Padahal dia enggak banyak doa. Tuhan, enggak. Bahkan tidak seperti para pendeta karismatik yang bahasa roh meledak-ledak, meluap-luap. Dengan simple, dengan sederhana. Dalam keheningan pagi itu, saya kalau ingat, saya lagi cerita seperti hati saya ikut bergetar lagi ini. Hanya satu kalimat, haleluya. Tapi roh doa itu sangat nyata. Menjamah hati saya. Dan tiap kali saya ingat momen itu lagi, saya bisa rasa betul Tuhan itu nyata. Amin. Dan seharusnya setiap kita hamba-hamba Tuhan, setiap kali berdoa, harusnya kita sungguh-sungguh alami Tuhan hadir. Amin. Tuhan tidak lagi di sorga, Tuhan harusnya ada bersama kita. Terlalu lama kita doa
tapi menganggap Tuhan terus adanya di sorga. Harusnya tiap kali kita tutup mata kita panggil nama Tuhan. Harusnya Dia ada di depan kita. Amin. Ya. Dan saya percaya saat ini realitas sorga juga menjangkau dan menjamah hidupmu yang sedang mengikuti program ini. Saya berdoa sebagaimana hadirat Tuhan meluap dari batinku. Hadirat Tuhan yang sama menjangkau dan menjamah hidupmu. Di dalam nama Yesus, biarlah hati yang haus dan lapar akan Tuhan sekali lagi berkobar menjamah hidupmu, berkobar dalam batinmu. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, realitas sorga akan terus melingkupi hidupmu, membangkitkan engkau menjadi para pendoa yang membawa realitas sorga. Karena ketika engkau banyak berkata-kata di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau berkata-kata kepada umat, Tuhan akan nyata dalam hidup dan pelayanan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Oh, haleluya. Haleluya. Pastor, begitu berdampaknya kehidupan seorang hamba Tuhan yang membawa roh doa dalam hidup Pastor Stephen. Sama halnya yang kita baca mengenai Sister Ether. Ya. Kehidupannya begitu sangat berdampak karena membawa kuasa doa. Ya. Nah, Pastor Stephen, apa yang sebenarnya Pastor Stephen ingin sampaikan? Poin penting, kesimpulan dari cerita ini dan disambungkan dengan kuasa doa yang Pastor Stephen pun pernah alami melalui seorang hamba Tuhan. Saya bisa merasakan kerinduan hati Tuhan untuk bisa merealisasikan, menghadirkan, memanifestasikan realitas sorga di atas muka bumi ini. Tapi Tuhan tidak bisa bergerak tanpa manusia. Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi alat, menjadi sarana. Dia menghadirkan realitas sorga di atas muka bumi ini. Itu sebabnya saya memanggil setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun engkau berada, sejauh engkau bisa mendengar program siaran ini, aku panggil engkau di dalam nama Yesus. Bangkitlah, tinggalkan kesuaman rohani, tinggalkan pelayanan yang agamawi, dan mulailah masuk kembali dalam hadirat-Nya. Tuhan sedang menunggumu. Tuhan sedang menunggumu. Tuhan sedang memanggil engkau untuk kembali masuk dalam hadirat-Nya. Mengalami realitas sorga di kamar doamu. Dan ketika engkau keluar dari kamar doamu untuk melayani, engkau akan menjadi bait dari Allah yang hidup. Mendemonstrasikan dan memanifestasikan realitas sorga. Mendemonstrasikan keberadaan Tuhan sendiri kepada setiap jemaat yang Tuhan perintahkan untuk engkau layani. Hari ini aku berkata demi nama Yesus, bangkitlah hai hamba-hamba Tuhan, bangkitlah hai gereja Tuhan dalam roh doa. Kembali masuki ruangan doamu, kembali hampiri realita Tuhan, dan serap itu masuk dalam hidupmu. Saya yakin hidup dan pelayananmu tidak akan sama lagi. Saya percaya gereja Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Pelayanan gereja di hari-hari yang terakhir ini akan Tuhan hadirkan lebih dahsyat bahkan dari zaman kisah para rasul. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pemirsa, apa yang terjadi di dalam frekuensi sorga hari ini sangat berbeda. Ada roh doa, bahkan saya pribadi sebagai host bisa merasakan ada satu kesadaran akan realita hadirat Tuhan yang sangat kuat mencengkram kita saat ini. Saya mengajak pemirsa dan juga pendengar untuk bisa memutar ulang ketika tayangan ini ada di YouTube, putar ulang dan terhubunglah dengan frekuensi yang sedang Tuhan lepaskan dari tempat ini. Saya percaya ketika kita bisa menangkap frekuensi doa ini, saya yakin dan percaya kehidupan sehari-hari kita akan berbeda.
kita akan dibuat Tuhan menjadi pembawa realita hadirat Tuhan. Be accurate and stay connected. God bless you.